Di sini saya, August Maherta Panggabean dengan NIM 205031, akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Hubungan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Peserta Didik dalam Membaca Al-Quran dengan Belajar Agama di TPQ Masjid Afdal, Kota Padang. Bab pertama yaitu bagian pendahuluan, yang dimana latar belakang dari laporan saya ini yaitu Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ merupakan salah satu lembaga yang termasuk ke dalam pendidikan non-formal yang digunakan untuk memberikan bimbingan dengan tujuan pendidikan di TPQ untuk memberikan bekal dasar bagi anak didik atau santri agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kajian. Selanjutnya itu ada fokus penelitian, yang dimana fokus penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu fokus penelitian umum dan fokus penelitian khusus. Untuk fokus penelitian umum itu tersendiri adalah bagaimana hubungan keaktifan belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan belajar agama di PPK. Dan untuk penelitian khusus yang saya khususkan bagi laporan ini yaitu bagaimana keaktifan belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan minat peserta didik dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengetahui seberapa aktif peserta didik untuk belajar agama dan belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tidak hanya fokus penelitian saja. Di tujuan penelitian juga terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu untuk mengetahui sampai mana keaktifan dan minat belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran. Dan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama ada untuk mengetahui keaktifan belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, itu ada untuk mengetahui bagaimana meningkatnya minat belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui seberapa aktif peserta didik untuk belajar agama dan membaca Al-Quran. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, secara teoritis karya ilmiah yang mampu memperkaya wawasan, keaktifan, serta minat peserta didik dalam membaca Al-Quran serta maupun agama. Dan untuk manfaat secara praktis yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti terutama bagaimana upaya meningkatkan keaktifan dan minat membaca Al-Quran dan mempelajari agama pada peserta didik. Selanjutnya itu bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori. Pada landasan teori terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah belajar. Maksud dari belajar di landasan teori ini adalah belajar didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada keaktifan belajar. Di sini maksudnya keaktifan belajar itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk mengembangkan keaktifan dan kreativitas peserta didik melalui interaksi dan pengalaman
belajar peserta didik. Keaktifan belajar bagi peserta didik merupakan unsur dasar yang sangat penting keberhasilannya proses pembelajaran. Selanjutnya ada membaca pendidikan Al-Quran atau TPQ. Di sini maksudnya dari Taman Baca Al-Quran TPQ itu terdiri dari 3 kata, yaitu Taman, Pendidikan, dan Al-Quran. Pendidikan terhadap anak-anak sangat diperhatikan dalam agama Islam, karena Islam memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan mahasiswa fitrahnya untuk dikembangkan pendidikannya sendiri. Nah, ada Taman Baca Al-Quran merupakan suatu lembaga pendidikan dan pengajaran Islam luar sekolah atau dapat disebut dengan lembaga pendidikan non formal untuk anak-anak usia dini yang dimana terpaut oleh usia 7 sampai 12 tahun. Yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Quran dengan baik, karena seperti yang kita ketahui, apalagi di kota-kota besar ini, banyak peserta didik atau anak-anak di luar sana yang akan peka dengan pendidikan, terutama pada pendidikan agama. Dan banyak juga kita ketahui, untuk sekarang banyak anak-anak yang hampir belum fasih dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, dengan adanya TB, Taman Baca Pendidikan Al-Quran ini dapat membantu anak-anak dalam menghafal, membaca, serta mendalami ilmu agamanya. Dan yang keempat ada hasil belajar. Maksudnya ini di sini adalah hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik untuk mencakup seluruhnya. Belajar tidak hanya menguasai konsep teorinya saja, tetapi dapat menguasai konsep prakteknya juga. Nah, yang kedua ada penelitian relevan. Maksudnya di sini adalah saya sebagai peneliti, penelitian relevan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah yang pertama, kompetensi dasar pendidikan agama Islam pada TPQ atau TPK pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak pada pendidikan formal. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama dalam penilaian di mana anak-anak mengikuti TPK atau TPQ lebih unggul kemampuannya dibanding anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran pada TPQ maupun TPK. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Maksudnya di sini yaitu adalah bagaimana dasar pemikiran dari peneliti yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan kajian pustaka. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan patokan untuk meneliti suatu permasalahan. Contohnya saya mengangkat permasalahan bagaimana hasil dan keaktifan belajar peserta didik dalam belajar agama. Yang keempat ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah pelatihan di mana keaktifan belajar itu sebagai variabel X dan hasil belajar siswa pada TPQ maupun TPK itu bervariabel Y. Dari uraian yang saya uraikan tadi, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat hubungan keaktifan belajar agama Islam atau PAI
santri ataupun peserta didik di TPQ dengan belajar membaca Al-Quran di TPK Masjid Afdal Air Tawar Kota Padang. Yang kedua, tidak hubungan keaktifan belajar agama Islam atau PAI peserta didik di TPQ dengan belajar membaca Al-Quran di TPQ Masjid Afdal Air Tawar Kota Padang. Yang kelima ada definisi attraction variable. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dahulu. Keberhasilan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel X. Selanjutnya, variabel terikat atau independent variabel merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasa disebut dengan variabel Y. Selanjutnya ada bab 3, yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif koresional yang bertujuan untuk menganalisis hubungan keaktifan belajar dan motivasi peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan belajar agama Islam di TPQ Masjid Afdal Air Tawar Kota Padang, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk penelitian ini sendiri, saya lakukan pada salah satu TPQ atau TPK yang berada di sekitar lingkungan tempat saya, yang beralamat pada TPK atau TPQ Masjid Afdal Air Tawar Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk populasi dan sampel penelitian ini, saya menggunakan 15 sampel sebagai penelitian saya. Dan teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik observasi, angket, serta dokumentasi. Yang kelima ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini saya menggunakan yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua uji coba instrumen, dan untuk teknik analisis datanya menggunakan koresional antar hubungan keaktifan belajar dan motivasi peserta didik dalam membaca Al-Quran pada TPK Masjid Afdal Kota Padang menggunakan rumus tata jenjang, yang dimana rumusnya kita record. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu ini dia adalah tabel dari hasil penelitian saya menggunakan rumus tata jenjang, di mana saya menggunakan 15 responden sebagai menggunakan rumus yang sudah tertera di dalam PowerPoint saya. Saya menggunakan angket sebanyak 15 orang dengan jumlah pertanyaan 15.
Nah, dari hasil pengolahan data menggunakan rumus setara jenjang tadi, dari perhitungan itu kita dapat diperoleh sebesar 0,984 untuk menentukan taraf signifikasi dan indeks korelasi sebesar 0,783 yang disebut empirik dengan indeks korelasi teorik yang terdapat pada tabel nilai rho dengan menetapkan DF sama dengan N sama dengan 15 berdasarkan interpretasi dengan berkonsultasi pada tabel nilai rho dengan DF-nya 15 diperoleh rho pada taraf signifikan 5% sebesar 0,544 dan 1% yaitu 0,715. Dengan demikian, rho yang diperoleh dalam perhitungan yakni sebesar 0,984 lebih besar dari rho tabel. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa H diterima yaitu sebagai hubungan positif yang signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan belajar agama di TPQ atau TPK Masjid Afdal Kota Padang. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran pada TPQ atau TPK Masjid Afdal Kota Padang tersebut pembelajarannya bagus dan setara dengan pendidikan formal yang diterima peserta didik pada pendidikan formalnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil proposal penelitian saya dengan judul hubungan keaktifan belajar dan hasil belajar peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan belajar agama di TPQ maupun TPK Masjid Afdal Kota Padang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.